bercinta berdua. Wow, wow, wow. Biar yang dapat menghalankan kita buat terus bercinta. Selamatkan kali ini. My baby just only my. Oke, di tugas 2 ini saya akan menjelaskan beberapa nilai penting atau beberapa poin penting. Yang pertama, tentang filsafat ilmu berperan sangat penting dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai ilmu pendidikan. Dalam peran tersebut dijelaskan melalui 3 landasan utama, yaitu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama adalah ontologi. Ontologi itu membahas hakikat atau objek suatu ilmu. Filsafat ilmu juga mengajak ilmu pengetahuan untuk memiliki yang pertama, objek kajian yang jelas, suatu proses pendidikan siswa. Yang kedua adalah tujuan yang terarah seperti pengembangan pengetahuan, karakter, dan keterampilan siswa yang ada. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi itu membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh dan diuji kebenarannya. Filsafat ilmu mendorong ilmu pendidikan untuk memiliki yang pertama bersikap kritis terhadap teori yang sudah ada, kemudian terbuka adanya inovasi baru, serta terus berkembang melalui penelitian. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Filsafat ilmu juga mengarahkan agar ilmu pendidikan tetap berlandaskan pada nilai kemanusiaan, kemudian menjunjung tinggi etika profesi pendidik, serta memberi manfaat bagi masyarakat yang ada. Poin yang kedua adalah pendidikan yang bernilai dan bermakna akan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna membuat siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan pendidikan yang bernilai itu mengajarkan tentang etika, moral, dan karakter yang baik dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah filsafat bisa disebut dengan pisau analisis. Bingung nggak sih kalian kenapa filsafat bisa disebut dengan pisau analisis? Masa iya filsafat sama dengan pisau? Ya, karena filsafat ilmu itu digunakan untuk mengkaji, memahami, serta mencari solusi terhadap suatu permasalahan pendidikan secara mendalam dan teratur. Sama halnya dengan pisau yang kita gunakan sehari-hari. Kita menggunakan pisau untuk mencari permasalahan dari berbagai sisi. Dengan jelas, filsafat ilmu juga digunakan untuk membedah masalah pendidikan dari sisi ontologi, sisi epistemologi, serta sisi aksiologi. Yang pertama adalah sisi ontologi. Ontologi membantu apa sebenarnya masalah yang terjadi dalam pendidikan. Dengan ontologi, kita mencoba melihat dasar atau hakikat dari suatu persoalan. Contohnya, ketika banyak siswa kurang semangat belajar, filsafat ilmu tidak langsung menyalahkan siswa, tetapi ontologi akan mengajak kita untuk bertanya, apakah pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Atau apakah siswa merasa itu belajar itu bermakna? Nah, dari pertanyaan itu kita dapat memahami akar permasalahan pendidikan. Kedua adalah dari sisi epistemologi. Epistemologi ini membantu mencari cara yang tepat untuk memperoleh pengetahuan dan menyelesaikan masalah pendidikan secara ilmiah. Misalnya, untuk mengetahui penyebab rendahnya hasil belajar siswa, guru akan melakukan yang pertama melakukan observasi, wawancara, penelitian, dan hasil akhir. Dengan epistemologi, pendidikan menjadi lebih logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga dari sisi aksiologi. Aksiologi membantu menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan pendidikan sudah sesuai dengan nilai norma dan bermanfaat bagi manusia sehari-hari. Contohnya, penggunaan teknologi AI. Penggunaan teknologi AI dalam pembelajaran memang memudahkan siswa belajar, namun filsafat ilmu mengajak kita berpikir seperti apakah teknologi digunakan secara bijak atau apakah teknologi membantu perkembangan karakter siswa. Jadi, aksiologi memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan kecerdasan, tetapi juga membentuk sikap moral dan tanggung jawab. Nah, poin yang terakhir yaitu contoh penerapan dalam kebijakan pendidikan. Contoh nyatanya saat ini adalah kurikulum merdeka. Kebijakan ini dibuat dengan pemerintah karena menyadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan minat dan cara belajar yang berbeda-beda. Dari sisi ontologi, tujuannya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian dari sisi epistemologi, siswa didorong belajar melalui P5, project, karena ilmu yang bermakna didapat dari pengalaman. Yang ketiga, dari sisi aksiologi, siswa dipandang sebagai subjek merdeka yang mempunyai potensi masing-masing. Kurikulum menanamkan nilai karakter seperti gotong royong, kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian. Jadi, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan saling menguatkan. Filsafat ilmu memberi arah, sedangkan ilmu pendidikan memberi pijakan nyata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.